kita perlu bertanya, sebenarnya apa itu pelanggaran HAM? Secara sederhananya, ini mencangkup segala bentuk tindakan yang merampas, memaksa, dan membatasi hak-hak manusia lainnya yang seharusnya ini dilindungi oleh hukum internasional dan hukum nasional. Maka dari itu, penting bagi kita semua akan kesadaran HAM, serta memastikan setiap individu mendapatkan haknya masing-masing. Hak asasi manusia atau HAM merupakan salah satu isu krusial yang sering terjadi menjadi pusat perhatian di berbagai belahan dunia. Salah satu topik yang sering diangkat adalah pelanggaran hak-hak dasar di berbagai sektor. Meskipun sudah banyak upaya pemerintah yang melakukannya, namun kenyataannya masih banyak tantangan yang harus kita hadapi di dalam penegakan HAM. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang memaksa, merampas, dan juga membatasi hak-hak dasar manusia ialah parkir liar. Parkir liar ialah praktek ilegal pemarkiran kendaraan di atas lahan milik orang lain. Parkir liar menyebabkan kemacetan, terganggunya akses jalan, terganggunya kesejahteraan masyarakat, dan juga memicu terjadinya kecelakaan, terutama di jalan-jalan yang terganggu. Menurut bersumber dari jurnal Praktik Liar dalam Perspektif Efektivitas Hukum oleh Bagus, bahwa parkir liar bagi kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 mengenai aturan lahan yang dapat dijadikan lahan parkir. Masih adanya praktek parkir liar membuktikan bahwa peraturan pemerintah belum dijalankan dengan efektif. Penyebab masyarakat masih ada yang parkir liar dan menjadi juru parkir ilegal jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Sujono Sukanto dan Friedman, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama, hukumnya sendiri. Penyebab masyarakat masih ada yang parkir liar dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan daerah mengenai larangan parkir itu sendiri. Yang kedua, faktor penegakan hukum. Kurangnya penegakan hukum juga bisa menjadi penyebab lahan parkir menjadi liar. Karena masyarakat menganggap bahwa tidak ada yang mengawasi mereka dan juga tidak mendenda mereka apabila melakukan pelanggaran tersebut. Yang ketiga, ada faktor sarana dan fasilitas. Kurangnya sarana dan fasilitas juga bisa menjadi penyebab, sehingga para masyarakat memarkirkan kendaraannya secara sembarangan. Yang keempat, ada faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam menanggapi masalah parkir liar, sudah menjadi pola perilaku masyarakat yang biasa, di mana orang-orang lain juga sudah biasa melakukan hal tersebut, sehingga masyarakat juga melakukannya dan menyebabkan banyaknya hambatan dalam lalu lintas yang mereka sebabkan. Berdasarkan informasi yang telah diberikan barusan, banyak upaya dan syarat untuk mengurangi parkir liar yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengatasi hal tersebut adalah: pertama, mengadakan kampanye kesadaran tentang parkir liar melalui media sosial, poster, dan seminar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan sesama mahasiswa. Yang kedua, mendorong penggunaan transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda sebagai alternatif untuk mengurangi parkir liar dan dampak negatif dari parkir liar. Tiga, melaporkan
praktek pungutan liar secara aktif melalui kanal pengadilan secara resmi yang telah disediakan oleh pemerintah baik dalam maupun di luar kampus. 4. Menyuarakan masalah parkir liar di forum diskusi mahasiswa seperti seminar, dialog publik, atau debat mahasiswa untuk meningkatkan perhatian pihak berwenang terhadap isu tersebut. Yang kelima, menjadi teladan dalam mematuhi aturan baik di kampus maupun di luar kampus untuk menciptakan budaya kepatuhan di kalangan mahasiswa dari masyarakat. Selamat siang Bang, kami dari mahasiswa Unimed. Kalau boleh tahu ini dengan Abang siapa ya? Rido, Dengan usia 22. menurut pandangan Abang lah mengenai masyarakat sekitar ini tentang parkir liar, apalah komentar Abang terhadap parkir liar tersebut? Menurut saya parkir liar itu sebuah beban bagi masyarakat karena kita ngeluarin duit untuk mungkin ke hal yang nggak berguna seperti itu. Contohnya kita datang sebuah toko kan, kita ini udah belanja gitu, ada parkir liar di situ gitu. Kita ngeluarin duit yang seharusnya nggak kita keluarkan, dan itu pun nggak resmi. Kalau resmi itu kan masuk ke pajak. Kalau nggak resmi kan dia itu hanya untuk mereka sendiri, untuk konsumsi mereka sendiri. Mereka duduk-duduk dapat uang gitu. Menurut saya itu sangat meresahkan lah. Kalau menurut Abang juga lah, kalau mengenai hak-hak kita ini, apakah ada hak-hak yang terampas ketika kita membayar suatu paksaan untuk membayar suatu parkir liar tersebut? Ya itu tadi, ya pasti ada hak yang kita terampas. Yang saya bilang tadi, yang pengeluaran yang harus kita keluarkan, akhirnya kita keluarkan gitu untuk orang yang hanya istilahnya ngelihat nggak sih, karena mereka kan setahu saya kalau ada kehilangan dari daerah parkir mereka nggak mau tanggung jawab gitu. Jadi apa guna mereka gitu kalau mereka nggak mau tanggung jawab atas barang-barang kita yang hilang seperti itu. Tapi mereka hanya menerima uang parkir itu untuk konsumsi mereka, hanya duduk-duduk gitulah istilahnya, kayak meresahkan lah intinya, merenggut hak-hak kita masyarakat seperti itu. Ada nggak solusi Abang untuk meminimalisir tentang parkir liar ini? Kalau menurut saya ini kita lebih ke apa sih, ke pemerintah, ke Dishub, lebih mengkoordinir, lebih mungkin bisa langsung terjun, orang Dishubnya terjun langsung ke masyarakat, ke tempat-tempat yang biasa orang banyak parkir seperti itu, biar orang-orang yang parkir liar itu tidak ada kesempatan untuk membuat parkiran liar seperti itu. Dan juga mungkin lebih bekerja sama dengan kepolisian untuk mengamankan seperti itu. Harusnya tempat-tempat yang tidak dimintai parkir mereka jagalah supaya tidak ada parkir liar seperti itu. Baiklah, terima kasih Bang untuk waktunya. Pandangan kakak lah Kak. Ya, kalau pandangan saya sebenarnya kalau masalah parkir, kalau bisa kan ada bednya. Harus ada bednya, baru harus ada karcis. Tapi kalau bisa karcisnya jangan tonton yang lewat. Kadang-kadang saya pernah dapat itu karcis tonton yang lewat ini tahun berapa? Tahun 2004 lah misalnya, 2004. Karcisnya tahun 2005, tahun 2010. Itu sebenarnya kan udah habis berlaku. Iya. Aturnya yang baru lah. Ini kan bekerja, ini kan Dishub yang mengatur masalah parkir ini kan. Iya. Kalau bisa Dishub ini ditegur juga lah. Kalau bisa, kalau masalah parkir ini mereka lah yang mengurusnya. Mereka lah langsung praktek lapangan, memperhatikan parkir yang mereka tugaskan. Jadi Dishub jangan hanya duduk, hanya menerima uang, kan Dishub ini parkir. Iya. Ya kan? Udah sama dengan Dishub kan. Nah itu. Apalagi kalau bed, tengok parkir liar sekarang. Ada bednya, mana ada bednya? Iya. Ada bednya nggak? Nggak ada. Ada bednya kan? Nah, polisi pun harus juga bertindak keras. Jangan asal tangkap. Jangan gini, jangan dikasih sanksi. Bu. Nah, jadi kayak gini macam kereta hilang di sini. Siapa? Pada parkir diterima. Siapa yang bertanggung jawab? Parkir diam aja. Saya mana tahu katanya gitu kan. Itu yang kurang. Nah, tapi kita tetap harus bayar uang parkir. Kehilangan nggak mau tahu. Bagaimana itu?
Berarti ada hak-hak yang dipaksa gitu ya kan Bu, Iya. untuk membayar sesuatu. Bukan soal dipaksa. Maksudnya itulah tadi. Kalau bisa, dan jangan ada juga pertengkaran. Ada juga kan parkir bertengkar dengan sama konsumen secara pokok. Karena apa? Mereka nggak mengasih nama, nggak ada karcisnya. Nah, itu aja lah kalau menurut saya, dari saya pribadi yang parkir. Jadi saya terus kemudian bisa ada bed nama, udah bed namanya, baru karcisnya yang jelas, baru orang disuruh harus ke lapangan melihat anggota-anggota parkirnya beres atau tidak, serta polisi. Polisi juga ya Bu. Nah, harus juga terjun. Jadi parkir sini nggak sembarangan, preman nggak sembarangan. Ya, itu aja dari saya masalah parkir. Itu aja parkir. Ya, Kalau masalah parkir sampah aja. nggak kan? Enggak Ibu. Oh, parkir aja kan? Parkir liar aja. Itu aja kalau menurut saya parkir, karena banyak deh parkir ini tuh jadi apa, orang bebas. Jadi merajalela. Dan enak. Nggak saya bilang aja kamu pun tahu. Ya kan? Mana bed namanya, mana karcisnya? Nah, bilang, dia pula yang bersih keras. Iya, itu juga lah Bu, dipaksa kita bayarnya padahal nggak resmi. Iya. Hak kita jadinya kayak gitu. Iya. Dilanggar lah, nggak ada kesalahan HAM gitu. Nanti hilang kereta kita, ya diam aja. Iya, itu juga. Padahal harusnya mereka yang bertugas. Iya, mereka makanya saya bilang disuruh sama polisi harus terjun langsung untuk memperhatikan tukang parkir yang mereka kerjakan. Kalau tidak ada bed namanya atau karcisnya, kalau bisa ditindaklanjutkan lah. Diberi sanksi. Nah, diberi sanksi sama mereka. Jadi mereka nggak suka-sukanya. Jadi yang punya kendaraan pun aman. Jadi keributan pun nggak ada. Saya sudah perhatikan sini banyak ribut, hanya sama Pak. Masalah parkir ya